semuanya dari mulai asesmen diagnostik, dibuat CPPH-nya, dibuat RPP-nya atas dasar analisis CP tadi. Kurikulum Merdeka itu selain kodrat zaman, kodrat alam, apalagi berfokus pada anak. Kurikulum Merdeka itu cirinya itu adalah berdiferensiasi. Apa yang kita tadi lakukan, apa yang kita bicarakan itu adalah kurikulum berdiferensiasi. Ya Ibu, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Namun mohon koreksinya ya Bu, bila dari penyampaiannya ada yang kurang atau salah. Jadi menurut pemahaman saya itu dari kurikulum mereka ini memang arahnya nanti itu ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebenarnya untuk SLB ini sudah dilaksanakan ya Bu, sangat sudah dilaksanakan dari dulu karena kita juga telah melaksanakan asesmen sebelum pembelajaran. Itu menandakan bahwa pembelajaran antara anak yang satu dengan anak yang lain itu sudah dibedakan porsinya. Sudah membahas dan saya mensosialisasikan, sebenarnya Ibu sudah paham ya pembelajaran berdiferensiasi, tapi Ibu yang gimana, padahal Ibu setiap hari melakukan pembelajaran berdiferensiasi karena guru SLB itu familiar, anaknya itu bermacam-macam ya. Jadi misalnya ngajar kelas 2 teh kadang-kadang di SLB itu pengklasifikasiannya di dapodik dengan di kenyataan itu beda. Ya, rombel di dapodik berdasarkan rombel, misalnya ada peserta didik 100 sekian, gurunya ada sekian, jadi dikelompokkan berkompetensi. Terakhir, paham sekarang pembelajaran yang berdiferensiasi? Iya, mulai dari pembuatan asesmen diagnostik kita sudah melakukan diferensiasi seperti itu. Guru-guru yang ada di sini adalah diferensiasi, ada guru agama, ada guru matematika, ada guru apa juga ya, ada kalau PLB itu guru satuan pendidikan ya, karena PLB itu satu atap itu, satu rumpun SDLB, SMPLB dan SMPLB itu diferensiasi juga dari jenjang seperti itu. Jadi Bapak kalau ada yang menanyakan apa sih pembelajaran berdiferensiasi, Bapak udah paham mulai dari pembuatan asesmen diagnostik sampai ke CCPH untuk hariannya dan penyusunan perangkat ajarnya ya, mau RPP, modul ajar ataupun PPI-nya seperti itu. Dan Ibu Kepala Sekolah juga menyusun kurikulumnya itu sudah berdiferensiasi karena di dalamnya itu ada dokumen 2 perangkat ajar seperti itu. Apa yang dimiliki seperti itu. Kalau eksternalnya lingkungannya seperti apa, masyarakat sekitarnya seperti apa, seperti itu ya. Itu yang dinamakan analisis internal dan analisis eksternal. Boleh menggunakan EDS, evaluasi diri sekolah, tapi biasa kalau untuk KOSP familiar dengan analisis SWOT ya. Analisis SWOT. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluangnya, apa hambatannya, apa tantangannya. Begitu ya. Itu. Jadi, Bu, apakah Ibu melakukan analisis itu? Lakukan. Di KOSP ada Ibu? Ada. Itu. Iya, ada analisis. Iya. Saya minta di-share Ibu analisis yang lakukan tadi ya. Ya, analisisnya yang berupa kekuatan dan kelemahan dari itu ya Bu. Betul. Ya, kekuatannya apa, kelemahannya apa ya. Ya. Baik Ibu. Kalau kelemahan sepertinya cuma nanti di redaksi kalimatnya biar kelihatan atau penekanannya itu diri satuan pendidikan ya gitu. Menentukan atau menyusun TP Ibu. Ini kan guru harus paham itu ya. Tadi sebenarnya tim ya untuk kepala sekolah kalau KOSP. Runtunan sebuah mimpi dengan label visi dan misi, dasarnya apa, analisis apa yang Ibu lakukan ketika Ibu bisa memunculkan visi dan misi. Ya, ya Bu Hilmi, mangga. Karakteristik satuan pendidikan kami dulu, kami daerah mana, terus kelebihan yang sudah dicapai sekolah kami apa, kekurangannya apa, ambil masukannya dari ya, guru-guru, dari orang tua seperti itu. Terus rumuskan dengan tim untuk menyusun visi misi seperti itu. Baik Ibu Hilmi. Yang lainnya sepakat, setuju dengan apa yang diutarakan atau dipaparkan Ibu Hilmi ya. Jadi ketika Ibu menyusun kurikulum operasional satuan
pendidikan di mana di dalamnya ada visi dan misi, itu adalah hasil dari analisis lingkungan. Ya, yang membedakannya bobot di programnya gitu. Ketika Ibu tadi dengan pembiasaan gitu, ini mah cuman mengikuti saja, asal biasa dia ikut sholat di tiap hari Rabu gitu, seperti itu. Jadi saya sarankan sekolah penggerak itu kurikulumnya kurikulum merdeka semua untuk semua kelas, untuk semua jenjang satuan pendidikan, baik SD, SMP, dan SMA, seperti itu ya. Apakah Bu Mia dan teman yang lainnya menyusun perangkat, misalnya kalau itu kan sudah dipaparkan ya. Jadi saya mau tahu misalnya kekuatan dari, kan itu juga memang sudah ada ya kekuatannya apa tadi dari letak geografis, terus tantangannya apa gitu ya. Tapi alangkah lebih bagusnya sebelum visi itu ada analisis yang misalnya menurut analisis SWOT ya, satu teori ya, seperti itu. Tetap kan ya Bu, kalau di tahap akhir sudah mulai mengenal suku kata seperti itu. Nah, Ibu Bapak semuanya, jangan sampai salah menentukan fase, karena itu nanti akan ada pemaksaan untuk anaknya. Iya. Ya, jadi kompetensi adalah membacakan, menuliskan, menjelaskan, menunjukkan, itu adalah kompetensi. Kompetensi. Ya. Cirinya itu adalah kata-kata operasional. Ya. Jadi dalam menyusun TP itu harus ada kata operasionalnya atau kompetensinya. Ibu mengasesmennya itu harus betul-betul. Makanya asesmen diagnosiknya harus betul-betul Ibu. Kita membahas bagaimana persiapan perancangan KOSP yang Ibu lakukan selama 3 bulan ke belakang. Apa sih kekuatannya, apa sih tantangannya, apa sih hambatannya. Insya Allah saya akan bersama Ibu dalam memfasilitasi bagaimana solusi yang didapatkan oleh kita semua demi tercapainya atau terwujudnya sekolah penggerak yang sesuai dengan harapan kita semua, seperti itu. Ibu menyusun KOSP itu dulu yang dikerjakan. Nah, ketika Ibu melakukan analisis, strategi apa yang digunakan dalam melakukan analisis itu? Baik analisis lingkungan internal maupun analisis lingkungan eksternal. Setelah kami analisis, ketika di bulan yang tahun yang lalu, kami kan saya khususnya mengikuti CKS ya Bu ya. Dari CKS saya udah di awal-awal udah menganalisisnya, keadaan sekolah, keadaan PTK, dan keadaan peserta didik. RPP yang diawali dengan melakukan asesmen diagnostik. Setelah itu sudah punya bahan anak ini bakatnya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa yang mesti diberikan oleh Ibu melalui asesmen diagnostik itu, maka Ibu matchingkan dengan menganalisis CP. 5 Bu ya. SMP 1:7, SMA 1:9. Karena murid kita 102, 17 ya. Itu saya rasa kekurangan gitu. Iya, menurut penilaian Bapak, kompetensi didik maupun tenaga kependidikan bagaimana Pak kompetensinya? Kompetensi mayoritas Pak. Mayoritas itu sudah cukup baik ya. Cuma kita kembangkan sesuai dengan keahlian, walaupun mereka bukan jurusan dari PLB ya. Salah satu contoh misalkan, taruhlah Bu Siti Latifah, dia bukan dari PLB, tapi pengembangan untuk tata boganya itu luar biasa ya. Ibu tinggal membuat TP-nya dari CP tadi Bu, CP yang untuk matematika, elemen membilang, tinggal dibaca gitu. Tinggal dibaca misalnya peserta didik dapat apa gitu.